Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Askahudia Najmi Tanjung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program menjumlahkan dua bilangan prima, di mana jika dua bilangan prima tersebut kita jumlahkan, menghasilkan bilangan prima, maka kita akan mencetak ya ke layar. Sedangkan jika dua bilangan prima tersebut kita jumlahkan menghasilkan bilangan selain bilangan prima, maka kita akan mencetak tidak ke layar. Nah, langsung saja kita masuk ke bentuk programnya, di mana kita buat terlebih dahulu file header yang akan kita gunakan pada program ini. Di mana file header yang digunakan berbentuk IOStream agar fungsi cout, fungsi cin, dan fungsi inline dapat dikenal dalam program ini. Selanjutnya, kita ketikkan using namespace std dan membuat main program utama. Setelah itu, kita deklarasikan variabel beserta tipe data yang akan kita gunakan pada program ini. Di mana tipe data yang kita gunakan berbentuk integer, agar bilangan yang ditampilkan nanti berupa bilangan bulat. Dengan variabel A, B, C, I, cek, X, dan Y. Setelah kita mendeklarasikan variabel, selanjutnya kita berikan nilai awal untuk variabel cek dengan nilai 0. Kemudian variabel X dengan nilai 0. Dan variabel Y dengan nilai 0. Setelah kita memberikan nilai awal kepada tiga variabel tadi, selanjutnya kita buat keluaran untuk memasukkan bilangan pertama. Dan menyimpannya pada variabel A. Selanjutnya kita buat masukan untuk memasukkan bilangan kedua, yang dimana bilangan kedua ini akan disimpan pada variabel B. Setelah kita menginputkan bilangan, selanjutnya kita cari apakah bilangan prima tersebut, bilangan dengan variabel A ini adalah bilangan prima, dengan menggunakan pernyataan perulangan for, yaitu I sama dengan 2, I kecil sama A, dan I++, maka statementnya berupa, jika sisa bagi antara A dengan I sama dengan 0, maka program akan menjalankan perintah X++, di mana artinya nilai X sama dengan X ditambah 1. Nah, selanjutnya kita cek untuk bilangan kedua, apakah bilangan kedua tersebut merupakan bilangan prima. Di mana kita menggunakan pernyataan perulangan for, yang dimulai dari I sama dengan 2, sampai I kecil sama B, dengan perulangan naik 1, yaitu I++. Dengan statement berupa, jika sisa bagi antara B dengan I sama dengan 0, maka program akan melakukan perintah Y++, di mana nilai Y sama dengan Y ditambah 1. Setelah kita mencari bilangan pertama dan bilangan kedua apakah prima atau tidak, selanjutnya kita buat program untuk menjumlahkan dua bilangan prima tadi. Di mana jika nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 1, maka program akan melakukan penjumlahan terhadap nilai A dan B dan disimpan pada variabel C. Selanjutnya kita cek apakah nilai C ini merupakan bilangan prima, di mana kita menggunakan pernyataan perulangan for yang dimulai dari I sama dengan 2, I kecil sama C, dan I++. Setelah itu, program akan melakukan statement berupa pernyataan kondisi, di mana jika sisa bagi antara C dengan I sama dengan 0, maka program akan melakukan perintah berupa cek plus plus, di mana cek plus plus ini berarti cek sama dengan cek ditambah 1. Setelah itu, kita buat perintah untuk menentukan apakah nilai C tadi bilangan prima atau tidak, di mana jika nilai cek sama dengan 1, maka kita akan menampilkan ya ke layar. Jika tidak, maka program akan menampilkan tidak ke layar.
Nah, langsung saja kita coba untuk running program yang telah kita buat. Nah, kita coba untuk memasukkan bilangan pertamanya dengan 2 dan bilangan keduanya dengan 3. Akan 2 tambah 3 sama dengan 5, maka output yang akan keluar yaitu ya. Karena 5 merupakan bilangan prima. Nah, gimana sih bentuk jalannya program dari program menjumlahkan 2 bilangan prima ini? Pertama, kita berikan nilai awal untuk X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 0. Dan Y sama dengan 0. Selanjutnya tadi kita inputkan nilai A-nya dengan 2 dan nilai B-nya dengan 3. Setelah itu, kita cek lagi apakah bilangan A ini merupakan bilangan prima dengan menggunakan pernyataan perulangan for yang dimulai dari I sama dengan 2 dan I kecil sama A. Berarti nilai A kita kan dari 2, berarti apakah 2 kecil sama dengan 2? Benar. Karena benar, maka kita lakukan pernyataan kondisi di mana mencari sisa bagi antara 2 dengan 2. Apakah sama dengan 0? Karena benar, maka nilai X kita naik 1, di mana nilai X tadi 0, ditambah 1 menjadi 1. Kemudian bertemu I plus, di mana I sama dengan 3. Apakah 3 kecil sama dengan 2? Salah. Karena salah, maka pernyataan perulangan ini berhenti. Selanjutnya bertemu lagi pernyataan perulangan kedua untuk mencek apakah bilangan B merupakan bilangan prima. Selanjutnya, kita cek. Nah, I sama dengan 2, I kecil sama dengan 3. Apakah 2 kecil sama dengan 3? Benar. Karena benar, maka kita cari sisa bagi antara B dengan I. Sisa bagi antara 3 dengan 2 kan 1. Karena kondisi ini salah, maka nilai Y kita tetap 0. Kemudian I plus bertemu I plus berarti nilai I kita sekarang 3. Apakah 3 kecil sama dengan 3? Benar. Karena benar, maka kita lakukan kondisi di mana mencari sisa bagi antara B dengan I. Nilai B kita kan 3. I kita sekarang 3. Sisa bagi antara 3 dan 3 adalah 0. Maka kondisi ini benar. Karena benar, maka nilai Y kita sekarang sama dengan 1. Selanjutnya bertemu I plus berarti I kita sama dengan 4. Apakah 4 kecil sama dengan 3? Salah. Karena salah, maka pernyataan perulangan ini berhenti. Selanjutnya, bertemu dengan pernyataan kondisi, di mana jika X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 1, maka kita akan menjumlahkan nilai A dan B. Pertama kita cek apakah nilai X kita 1, benar. Kemudian apakah nilai Y kita 1, juga benar. Berarti kondisi ini memenuhi. Karena kondisi ini memenuhi, maka kita jumlahkan nilai A dan B dan disimpan pada variabel C. Mana nilai A kita 2 dan nilai B kita 3. Berarti nilai C kita sekarang sama dengan 5. Setelah itu, kita cek apakah 5 ini merupakan bilangan prima atau bukan. Dengan menggunakan pernyataan perulangan for yang dimulai dari I sama dengan 2, I kecil sama dengan C. Nilai C kita 5. Kemudian apakah 2 kecil sama dengan 5? Benar. Karena benar, maka kita lakukan kita mencari kondisi di mana mencari sisa bagi antara C dengan I. Sisa bagi antara 5 dengan 2 itu sama dengan 1. Maka kondisi ini salah. Karena salah, nilai C kita tetap 0. Selanjutnya untuk I sama dengan 3. Apakah 3 kecil sama dengan 5? Benar. Karena benar, maka kita cari sisa bagi antara 5 dengan 3. Sisa baginya kan 2. Maka kondisi ini salah. Dan nilai C kita masih tetap
0. Artinya untuk I sama dengan 4, apakah 4 kecil sama dengan 5? Benar, karena benar kita cari sisa bagi antara 5 dengan 4, apakah 0? Salah, karena salah, maka nilai cek kita masih tetap 0. Kemudian bertemu I plus di mana nilai I kita sama dengan 5. Apakah 5 kecil sama dengan 5? Benar, karena benar kita cari sisa bagi antara 5 dengan 5, apakah sama dengan 0? Benar, karena kondisi ini benar, maka nilai cek kita naik 1. Sehingga nilai cek kita sekarang menjadi 1. Kemudian bertemu I plus, di mana I kita sekarang 6. Apakah 6 kecil sama dengan 5? Salah. Karena salah, maka perulangan ini berhenti. Selanjutnya bertemu dengan pernyataan kondisi, di mana jika nilai cek sama dengan 1, maka kita akan mencetak ya. Sedangkan di sini kan nilai cek kita kan 1, berarti kondisi ini memenuhi. Karena kondisi memenuhi, maka kita cetak ya ke layar. Nah, begitulah bentuk jalannya program menjumlahkan 2 bilangan prima. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.